sore semuanya. Thank you ya teman-teman udah datang ke Off the Page dari Grafis Masa Kini yang keempat. Yang kita juga berkolaborasi sama Bintaro Design District. Sesuai tema Bintaro Design District tahun ini, Analog Reality, Grafis Masa Kini pengen angkat soal analog pada desain grafis gitu. Nanti sepanjang sejam 2 jam ke depan kita bakal dengerin presentasi dari 3 speakers yang bakal ngomongin soal analog pada desain. Ada Mas Dani Wicaksono, kurator Bintaro Design District. Boleh? Habis itu ada Mas Acung dari Binatang Press. Terus ada Rata dan Nadine dari Tiny Studio. Tuh. Ding baru datang. Oke. Kalau kita ngomongin soal analog di tengah kehidupan yang digital ini pasti kita ada kekhawatiran gitu, kayak mungkinkah mesin-mesin ini, teknologi-teknologi ini menggantikan peran kita sebagai manusia gitu. Di desain pun ini udah menjadi diskursus di banyak ruang, dan makanya menurut Grafis Masa Kini penting gitu untuk kita ngomongin soal ini, dan kita melihat banyak juga studio desain dan praktik-praktik publikasi independen yang merawat teknik analog gitu pada grafis. Sebelum kita mulai, mungkin gue bakal belum perkenalan. Gue lagi dari Grafis Masa Kini, dan gue bakal ngenalin dikit soal Grafis Masa Kini. Mungkin ada teman-teman yang masih asing sama praktiknya Grafis Masa Kini, atau yang udah follow tapi mau kenal lebih lanjut. Mungkin kita boleh nonton showreel-nya dulu. Ya, itu sekilas tentang apa yang dikerjain Grafis Masa Kini. Jadi kami adalah media yang berfokus ke desain grafis dan seni visual dan industri kreatif in general. Kami bikin artikel, ada beberapa segmen, ada feature yang dari hasil pemikiran dan riset kami, ada profile yang kita profiling studio desain, desainer, seniman, dan masih banyak lagi. Kita juga suka visit-visit studio, jadi
kita bikin video di YouTube namanya Between the Margins. Kita datang ke studio, kita memperkenalkan lebih dalam soal studio-studio itu gitu ke audiens grafis masa kini gitu. Nggak cuma studio desain grafis tapi juga studio seniman. Terus kita juga tahun lalu kita nerbitin buku judulnya Jejak-Jejak. Hopefully soon grafis masa kini bisa nerbitin buku lagi. Dan juga kita bikin acara kayak gini off the page yang nyambungin banyak hal. Sebelumnya kita ngomongin di Jakarta Music Con, kita nyambungin musik sama desain grafis, dan sekarang kita kolaborasi sama Bintaro Design District gitu. Nah, tanpa lama-lama lagi, kayaknya kita bisa mulai untuk presentasi hari ini. Yang pertama dari Mas Dani Wicaksono sebagai kurator Bintaro Design District 2024 untuk ngomongin soal kehidupan yang analog itu apa sih. Silakan Mas Dani. Sore semuanya, saya Dani, salah satu dari 4 kurator Bintaro Design District, juga inisiator dari Bintaro Design District. Saya di tengah-tengah nyiapin presentasi, saya pikiran gimana kalau saya nyoba metode presentasi paling analog, yaitu bercerita, jadi verbal, dan nggak nyiapin kayak pengen nyoba yang lain aja sih. Lebih ke mudah-mudahan teman-teman bisa menganggap ini sebagai bentuk presentasi yang formal dan bisa punya perhatian yang cukup untuk kita bertukar pikiran. Dan rasanya kalau misalnya ada teman-teman yang di tengah saya lagi bercerita, ada yang mau bertanya, itu juga analog banget gitu. Karena memang tahun ini secara sadar, tahun lalu waktu kami, jadi cara kerja Bintaro Design District itu setiap akhir dari penyelenggara Bintaro Design District, kami selalu mengumumkan tema untuk tahun depan. Itu adalah tradisi dimulai sejak Bintaro Design District pertama. Jadi waktu kami berdiskusi berempat tentang apa yang mau kita bicarakan di tahun ini, itu secara sadar kita bicara tentang ini udah mulai ini udah mulai terlalu dominan ya kayaknya, dan hal-hal yang digital, AI gitu-gitu udah makin sering dibicarakan. Dan kita mulai ngelihat ini orang-orang semua ngelihatnya ke kanan, gimana kalau kita ngelihatnya ke kiri, nggak ngelihat yang nggak membicarakan itu gitu. Karena sempat ada diskusi juga, apa kita mulai ngomongin digital ya, mulai ngomongin AI, mulai ngomongin hal-hal yang lebih komputerisasi gitu, karena sepertinya sekarang semua menuju ke sana. Tapi terus kita sama-sama sadar bahwa kemajuan digital ini itu sebenarnya berlangsung belum lama. Baru kalau yang ekstrim tuh mulai dari 2007. Sejak Apple ngebuat iPhone, keyboard hilang jadi layar penuh. Tiba-tiba konten digital, materi digital itu jadi lebih lebar dari sebelumnya, resolusinya lebih tinggi, dan App Store keluar. Kemudian jadi lebih ekstrim lagi ketika Instagram bisa posting lebih dari 1 gambar dan teks lebih dari 140 karakter waktu itu, 160 karakter waktu itu. Tiba-tiba orang jadi bisa bercerita, punya slide, terus ada video. Sedangkan kalau kita ngeliat lebih jauh lagi, semua kemajuan yang bikin kita jadi manusia yang hari ini, itu semua sifatnya analog. Mulai dari cara bercocok tanam, pacul, kalau orang Romawi dulu mindahin air dari dataran yang bawah ke dataran yang atas, itu diputar, airnya naik ke atas. Kemampuan kerajaan-kerajaan untuk memanipulasi arah air dan mengelola air, itu semua hal-hal yang sifatnya analog gitu, yang dipikirkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, bukan cuma untuk proyek atau untuk keuntungan diri sendiri, tapi bicara tentang
ke meningkatkan kualitas hidup komunitas masyarakat gitu. Kemudian yang kita pikirin berikutnya, dalam semua hal-hal yang sifatnya benda yang sifatnya analog, benda desain, mulai dari kamera, kemudian film, apalah semua yang sifatnya analog, itu tidak menyisakan tanya. Nggak ada kebingungan gitu, ini cara kerjanya gimana ya? Ini kayak apa ya gitu. Dalam benda-benda yang kita pakai untuk kerja-kerja digital, kita nggak tahu gimana listrik bisa berubah jadi cetakan gitu. Itu kita nggak ngerti di antara itu tuh ada apa. Tapi dalam proses kerja yang paling gampang aja, kamera analog, kalau dibongkar jelas tuh semua. Gimana rana itu bergerak, lepas dan tutup lagi, itu kita semua tahu. Dan dari situ kami kemudian sadar bahwa kemajuan atau benda-benda yang sifatnya analog itu dan kemajuan yang sifatnya analog itu kemajuan yang terbuka untuk siapa aja pelajari, demokratisasi pengetahuan. Jadi dalam hal itu kami kemudian pikir, oke, mari kita berbicara analog dalam konteks dua hal. Yang pertama, membicarakan desain-desain dan hal-hal yang bukan digital. Dan yang kedua, kita bicara tentang membuka pengetahuan desain. Makanya kalau teman-teman lihat nanti teman-teman keliling ke BDD peserta-pesertanya, itu kami dorong mereka untuk membuka desainnya supaya orang-orang tuh tahu proses di baliknya itu seperti apa. Transparansi dalam proses pembuatan desainnya, transparansi dalam desainnya itu sendiri, itu yang kami dorong sebagai syarat untuk dia menjadi analog. Dan yang kedua adalah dorongan-dorongan untuk membicarakan yang bukan digital. Yang menarik, ada satu peserta, kalau teman-teman datang ke venue namanya Garasi Maui, The Maui namanya, di Geraha Raya. Itu di situ kami bikin pameran 1x1 namanya. Pameran 1x1 adalah pameran yang kami buat untuk peserta-peserta desain yang tinggalnya bukan di Bintaro, tapi dia ingin berpartisipasi di BDD. Mereka boleh mengajukan desainnya, lalu ditampilkan dalam area yang ukurannya kira-kira 1x1. Ada satu peserta yang ngebuat kamera yang ada di batas antara analog dan digital. Dia mau membicarakan tentang batas ini gitu. Jadi kameranya dari e-ink, bukan pakai LCD, pakai e-ink. Terus kita bisa ada di depannya, nanti keluar gambarnya, begitu di press, ini kemudian bisa di print. Dia bukan digital, tapi udah nggak analog. Ada di antara itu gitu. Nah itu juga di awal kita mau tolak, tapi ini menarik. Gimana ya? Mungkin oke, kita terima dalam konteks untuk membicarakan hal-hal yang ada di batas, yang tidak satu hal, tidak persis satu hal gitu. Dan ini juga kemudian ngedorong teman-teman lain untuk membicarakan hal-hal yang nggak lazim. Salah satu proyek yang tahun ini dengan sangat berat hati harus tidak bisa dibangun justru adalah salah satu proyek yang buat kami berempat paling menarik, kandang ayam. Ada satu orang arsitek yang mau ngebuat kandang ayam yang ukurannya 150 meter persegi, gede banget. Di atasnya ditutupin sama rumput, dan di dalamnya ada 35 ekor ayam yang mau dibiarkan tinggal di situ selama 11 hari. Nah, itu menurut dia adalah sebuah cara kehidupan analog karena ayam buat banyak masyarakat adat itu merupakan sumber sumber hidup sehari-hari. Telur itu setiap hari bisa dihasilkan oleh ayam katanya, dan itu bisa diambil. Kemudian kotoran ayam bisa menjadi pupuk yang kemudian bisa diambil, lalu dia kalau keluar ditutup dengan daun, lalu itu bisa diambil jadi pupuk dan jadi tanaman untuk nyuburin tanaman yang lain-lain. Kami ini pengen banget itu ada, tapi ternyata memang tantangan untuk membuat hal-hal yang tidak lazim seperti ini itu tidak mudah. Challenge kemudian retensi
ketidakinginan dari pihak-pihak lain tuh sulit untuk meyakinkan beberapa pihak. Yang unik dari BDD, kami nggak punya venue, kami pakai tanah kosong, pinjam tempat seperti ini, dan tempat teman-teman yang lain. Jadi kita sangat bergantung kepada negosiasi dan kemurahan hati dari pihak-pihak kemungkinan yang bisa kita pakai ini gitu. Nah itu gagasan-gagasan seperti itu yang keluar di Bintaro Design District, selain juga beberapa pameran-pameran yang menceritakan tentang cara-cara kerja, lalu kemudian proyek-proyek arsitektur yang ditampilkan, tapi dalam bentuk yang lebih transparan, yang konsep-konsepnya kelihatan dan dibicarakan gitu. Yang satu lagi juga yang kami kaget dengan Bintaro Design District adalah adanya partisipan yang paling muda itu umurnya 8 dan 12 tahun. Kakak beradik. Yang mereka menciptakan alat digital tapi dibikin analog sama mereka untuk ngambil sampah. Itu juga menarik. Mereka partisipan tetap sejak tahun lalu, sekarang udah partisipasi keduanya, dan desainnya yang tahun lalu katanya mau dibangun beneran skala 1:1. Tahun lalu mereka bikin rumah, desain rumah, bentuknya lingkaran. Tahun depan katanya kami pengen bangun mas, pengen ada di BDD buat tahun depan gitu. Wah tuh, ini lagi udah ada niat-niat lagi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi tema-tema ini itu memang kami pilihkan untuk pertama-tama bukan merespon kehidupan kita sih, tapi untuk menatang persepsi kita sendiri mengenai kehidupan kita. Karena kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang sudah pasti akan dipikirkan, itu tidak memperkaya perspektif kita. Tapi ketika kita justru memikirkan pandangan lain dari keadaan kita hari ini, perspektif kita nambah satu lagi tuh. Pemahaman kita juga berbeda. Hal-hal yang sifatnya analog itu sudah dibicarakan beberapa tahun belakangan, mulai ramai yang membicarakan tentang hal itu. Dan di tahun kemarin itu kami memutuskan, oke, kita ajak teman-teman mikir ini ramai-ramai. Itu kami berharap ini menjadi sebuah kesadaran yang bertahan jauh selepas BDD tahun ini selesai. Karena ketika tema ini sudah dipatok jadi tema Bintaro Design District, ini akan terus tercatat paling nggak dalam website kami bahwa tahun 2024 kita membicarakan tentang semua yang analog gitu, tentang hal-hal yang analog. Paling tidak kita memaksa apapun produk desain yang ditampilkan untuk dilihat dalam sudut pandang yang analog. Dan itu yang selalu ingin kami lakukan dalam tiap penyelenggaraan BDD. Saya selalu bilang, sebuah benda desain itu bisa dilihat dalam berbagai macam sudut pandang. Yang kami lakukan, kami menyediakan sudut pandangnya. Jadi apapun produk desain itu bisa dilihat dari sudut pemahaman yang berbeda-beda. Dalam konteks yang pertama, tema BDD itu permeable society. Dalam konteks masyarakat yang porous, permeable society, satu benda dilihat berbeda. Yang kedua, inclusivity, dia bisa dilihat lain lagi. Yang ketiga, berbagi masa depan, itu beda lagi. Envisioning nature beda lagi, dan sekarang analog reality itu juga menyediakan platform pandangan yang berbeda. Itu sih yang kami pengen lakukan di Bintaro Design District. Dan mengapa kami melakukan hal tersebut? Karena kami yang ngebuat acara ini dari pelaku desain juga. Kami juga praktisi pertama-tama gitu. Saya, Mas Aang, Mas Budi, Pak Hermawan, kami berempat praktisi desain. Kami sadar bahwa situasi desain di Indonesia itu teman-teman sibuk di praktek biasanya. Jarang untuk bisa ngelihat prakteknya sendiri atau produk desainnya dari sudut pandang yang lain. Jadi selama acara BDD atau ketika acara BDD itu kami ngajak teman-teman
untuk nggak mikirin prakteknya aja, tapi kita mulai mikirin perspektif desain atau benda desain itu dari sudut pandang yang mau ditawarkan oleh Bintaro Design District gitu. Dan rasanya buat kami sendiri tahun ini jadi salah satu tahun yang paling penting sih, karena pertama kalinya kami mengeluarkan tema yang menurut kami ini impact-nya bisa sangat gede banget karena mempengaruhi kesadaran kerja. Mengingat kesadaran kerja kita sekarang itu sangat digital dan mulai ada ancaman, mulai kelihatan ada ancaman untuk menghilangkan kerja tangan, kerja pikir yang lebih ulet, yang lebih kuat gitu, kerja badan yang lebih terikat dengan keseharian. Mulai kelihatan ada hal itu gitu. Teman-teman kami juga mulai melihat artificial intelligence sebagai sebuah benda yang justru ini mempengaruhi mereka, bukan tools, bukan alat yang dipakai untuk membantu kerja gitu. Dan tema ini kami harap bisa menjadi penyeimbang, paling tidak pengingat bahwa kerja-kerja yang analog itu justru bukan ya, mungkin sama penting atau mungkin lebih penting, nggak tahu juga nih. Tapi yang pasti kita berkembang sebagai umat manusia itu dalam proses kemajuan yang seperti ini, yang analog, dan bisa mengajak lebih banyak orang. Kalau kita memikirkan kemajuan yang analog, itu lebih mudah untuk diikuti oleh lebih banyak orang, sehingga peluang kita untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih tinggi di masa depan itu jauh lebih tinggi. Karena kita bisa berbagi pengetahuan ini kepada orang lain gitu lebih banyak. Sedangkan rasanya kalau yang digital apa ya, saya nggak tahu, saya ngerasa sangat individualistik. Saya mungkin salah, tapi kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hal-hal tersebut sih. Kurang lebih itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar yang cukup buat Binatang Press dan Tiny Studio, karena rasanya dalam konteks percetakan dan desain grafis yang analog, mereka dua yang di antara yang paling menarik saat ini kayaknya. Jadi terima kasih. Thank you Mas Dani untuk pengantarnya soal analog, kehidupan analog, dan juga apa yang diangkat sama Bintaro Design District tahun ini gitu. Selanjutnya ngomongin teknik cetak desain grafis analog gitu. Kita nggak bisa lepas dari penerbit independen gitu. Salah satunya yang akan presentasi saat ini, silakan Mas Acung dari Binatang Press. Halo semuanya, kenalan dulu kali ya. Gue Andreas Junus, tapi biasa dipanggil Acung. Sebelumnya gue mau terima kasih nih buat GMK yang udah ngajak gue kesini. Seru banget. Oke, hari ini apa ya? Karena presentasinya juga gue nggak akan terlalu banyak nunjukin di atas, tapi lebih buku-buku yang gue bawa hari ini. Jadi gue ngajak kalian semua, gue sih, baca buku, yuk. Oke, ada 5 buku di sini yang gue pengen bahas, nggak panjang-panjang sih, tapi ini 5 buku pilihan gue pribadi yang menurut gue yang pasti yang gue suka, tapi apa yang meaningful buat gue secara pribadi. Tuh. Oke, pertama buku ini, O2 Fried Chicken. Ini bikinan dulu salah satu desainer 1984. Jadi buku ini juga salah satu yang apa ya, dulu pemantik juga untuk
Binatang Press untuk jadi sebuah penerbitan gitu. Jadi di awal Binatang Press itu sebuah inisiasi yang apa ya, cukup simple, sebagai wadah di mana graphic designer di studio kita bisa punya waktu untuk bisa bikin buku tentang apapun yang dia sukain dari passionnya dia dan interestnya dia masing-masing. Jadi salah satunya si Fran Hakim yang sekarang udah jadi bosnya Gojek di desain, udah jauh di sana sekarang. Ini gue bawain buku si Ode to Fried Chicken. Jadi sambil gue bacain salah satu paragraf dalam sini ya. Oke. Gue grogi di sini jadinya. Kayak serius banget gitu. Oke, ini gue bacain. Ini testimonial Abai Rahmat. Jadi menurut gue sih harga yang dipatok cukup masuk akal. Gak terlalu mahal juga. Meskipun jadinya kita kudu beli nasinya lagi. Tapi pas banget tuh buat gue yang mau ngirit. Seporsi sadas bisa kali buat 2 orang. Terus ada dalam kurung, seorang 2 potong hihihi. Biar tambah irit lagi, ya nasinya dari rumah. Kayak yang gue lakuin. Terus ada ininya plak gitu, kayak dikeplak. Tapi makannya sadas juga, berarti dibungkus aja biar gak malu-maluin. Plak lagi. Jadi ini buat yang suka ayam goreng tapi pengen yang alternatif dan murah, ini bisa jadi reviewnya gitu. Ini gue sekalian jualan buku ya. Ini bisa dibeli di Tokopedia dan website kami. Nah itu buku yang pertama. Kenapa gue suka? Soalnya apa ya? Ini sangat buat Fran waktu itu yang masih ngekos dan sebagai desainer itu salah satu alternatif. Dia sering keliling-keliling nyari ayam goreng kesukaan dia karena dia cuma bisa makan ayam gitu. Jadi ini menarik banget. Ini buku yang pertama. Oke, next. Nah ini buku kedua yang gue bawain, namanya Selangkah ke Cipete. Oke, sambil gue baca editor's notes itu, which is gue sendiri. Jadi gue baca tulisan gue. Oke. Nggak harus semua gue baca yang pendek aja. Oke. Kotor, macet, amburadul, dan gerah. Secara liar, daerah ini berkembang. Jika Cipete kita umpamakan sebagai musik, Cipete diibaratkan sebagai genre punk. Musik penuh perlawanan anak muda terhadap tantangan hidup dan punya aturannya sendiri untuk bertahan. Disinilah jenis usaha kreatif yang punya nyali dan bertulang besi yang bisa bertahan dan menghasilkan sesuatu yang unik, menjadi karya khas dari Jakarta. Dalam Selangkah ke Cipete, kita akan menggali dan berbincang dengan teman-teman kreatif di Cipete serta mengenal distrik ini secara lebih mendalam. Selain itu, edisi ini juga berisikan banyak rekomendasi tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di Cipete. Warning, Cipete bukan untuk orang-orang lemah dan manja. Nah ini buku kedua, kenapa gue suka banget Selangkah ke Cipete. Di buku ini gue yang nulis adalah desainer. Jadi semua desainer di 1984 dan di Binatang Press jadi reporter juga. Dia milih tempat-tempat menurut mereka yang di Cipete yang mereka suka dan mereka mau ceritakan gitu. Kenapa sih desainer harus bisa nulis gitu? Nah waktu itu gue pernah bikin buat reggae juga tuh presentasi tentang desainer harus bisa nulis ya. Ingat gak lo? Pasti lupa deh. Lupa kan? Gitu. Dan kenapa gue suka buku ini sebenarnya karena 1984 dulu pertama kali membuka kantornya di
rooftopnya Anton Ismail gitu. Jadi distrik ini jadi berkesan banget buat gue dan buat teman-teman di 1984 juga gitu. Jadi mereka masih adalah tempat-tempat yang gue suka nongkrong di sini. Gue punya teman di Cipete Design District gitu yang kreatif district yang sering komunikasi dan bertukar pikiran gitu. Jadi ini nggak cuman sekedar buku tentang travel guide, tapi lebih menceritakan gimana industri kreatif di Cipete itu berjalan. Itu buku kedua. Ini buku ketiga. Jadi bukunya seperti ini. Ini adalah jurnal Bentang Jawa. Jadi satu hari gue didatengin sama teman-teman gue yang namanya Derek dan Rihan waktu itu. Jadi mereka tuh suka banget goes jauh-jauh banget dari Bintaro sini terus sampai Bogor dan seterusnya gitu. Biasanya gue ikut goes sama mereka, tapi gak pernah finish juga. Jadi udah sampai Bogor, gue gak tahan, gue pulang duluan. Cupu sih, tapi ya gimana ya, gak kuat gitu. Gak apa-apa ya. Nah jadi gue bisa mereka datang ke gue ke Binatang Press untuk gue pengen coba deh kayak gue pengen nge-cover satu Bentang Jawa. Bentang Jawa itu race ya, jadi dia perlombaan sepeda across Java. Jadi dari ujung ke ujung selama 4-5 hari gitu. Totalnya 1.500 km gitu. Jadi buat orang-orang yang gila doang. Nah, gue mau berpartisipasi selalu, tapi nggak punya nyali kan. Jadi gue bikinin aja buku gitu ya. Gitu. Jadi ini jurnal mereka. Jadi mereka sebagai panitia naik mobil dan ngikut terus dari pit stop 1 dan seterusnya sampai finish. Jadi menurut mereka dan menurut gue juga race yang sepanjang itu punya cerita-cerita kecil di dalamnya dan itu menarik banget. Ini gue bacain. Nah ini tulisannya Derek. Gue baca satu paragraf aja ya. Aneh yang menarik ya. Satu persatu peserta mulai berdatangan. Ada yang kelewatan, ada yang celingak-celinguk, tapi rata-rata happy mencapai CP1. CP itu cut point 1 atau checkpoint 1. Halaman depan pun mulai penuh dengan sepeda peserta. Tim In-Frame juga sibuk mendokumentasikan peristiwa ini. Peserta pun macam-macam pula kegiatannya. Ada yang sibuk nyari toilet, ada yang betulin sepeda, ada yang pesan makan, ada yang diskusi rute, dan pastinya ada yang menikmati keindahan sunset di sore itu. Cut off time CP1 adalah 15 Agustus jam 10 malam. Perkiraan kami akan ada sekitar 8 orang yang terkena cut off time. Perkiraan itu salah. Hanya satu peserta yang tidak lolos di checkpoint 1. Septi, ini anaknya. Dengan sepeda kuningnya. 30 menit setelah cut off time dia hadir di Villa Negla. Walaupun Septi tidak lolos CP1, namun dia tetap melanjutkan perjalanan keesokan harinya hingga sampai di Banyuwangi. Banyuwangi itu garis finishnya ya. Salut untuk perjuanganmu hingga akhir Bentang Jawa. Jadi Septi ini salah satu yang berkesan buat mereka, soalnya dia nggak dapat medali walaupun dia finish gitu, karena nggak selesai di CP1. Jadi cerita-cerita kecil itu yang membuat buku ini buat gue berkesan, soalnya dengan judulnya Finding Limits itu
Jadi lo sebenarnya balapan sama diri lo sendiri sih. Gimana lo bisa overcome diri lo sendiri. Lebih penting daripada lo finish dan jadi juara nomor 1. Itu buku ketiga. Oke, ini buku keempat. Tara. Nah, ini Seni Kanji. Nah, buku ini juga menceritakan tentang Pasupomo yang udah nggak ada sekarang. Oke, kita bacain. Oke, gue bacain pengantarnya, satu paragraf aja, oleh penulisnya si Felix Das. Yang ada di buku ini adalah serangkaian kisah yang dituliskan kembali dari penuturan Supomo dan Julius. Kisah ini milik mereka sepenuhnya. Terima kasih banyak untuk inspirasi besar yang diwariskan. Semoga Supomo dimanapun ia berada sekarang, senang dan bahagia. Bahwa ia berhasil menjadi seorang seniman yang karyanya hidup lebih panjang dari umur badannya. Kita semua adalah penonton dari kisah 15 Minutes of Fame yang mengajarkan bahwa mimpi selalu bisa dikejar sampai ujung dunia. Kisah Seni Kanji berhenti memproduksi interaksi baru tapi tidak mati. Buku ini berkesan banget buat gue soalnya di tengah pembuatan buku ini Pasupomo meninggal gitu. Jadi sedih banget soalnya kan dia salah satu yang mengajarkan gue pribadi juga untuk nggak ada waktu terlambat untuk membuat seni gitu. Dan pas lagi bikin buku ini udah interview segala, udah mulai dituliskan, beliau meninggal. Jadi kita bikin satu chapter tambahan di buku ini di belakang tentang kejadian itu gitu. Nah, itu yang menjadikan buku ini juga unik banget dan bukan sebagai marketing gimmick karena beliau sudah meninggal, tapi itu lebih buat gue jadi ini panggilan buat gue untuk membukukan peristiwa yang kalau bisa dibilang buat seorang seniman itu pendek banget gitu. Jadi buku ini hadir di hari ini di Doodle Fest versi bahasa Inggrisnya. Jadi yang mau baca versi bahasa Inggrisnya bisa dibeli di situ. Oke, ini buku terakhir yang gue terbitkan. Jadi ini juga menarik nih. Ini kita baca dulu ya. Terus yang seru dari buku ini covernya reversible sih. Jadi ada dua sisi. Gitu. Gak penting tapi ya udah. Simpelnya gitu ya. Tapi mendalam banget loh itu. Ntar gue ceritain. Kita baca buku dulu. Oke, gue baca pengantar dari Ardo. Ardo itu yang membantu menghubungkan arsip ke Binatang Press. Dia juga yang menghubungkan ke penulisnya si Eric. Oke. Buku ini bukan sekedar katalog karya, melainkan sebuah undangan untuk terlibat dalam percakapan yang lebih luas tentang seni rupa kontemporer. Dengan memahami konteks di balik setiap karya, kita dapat menghargai kompleksitas dan kedalaman karya-karya Arkif Dilmansyah. Sebagai seorang seniman yang berasal dari Bandung, Arkif telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan seni rupa di Indonesia. Melalui karya-karyanya, ia telah memperkarya khazanah seni rupa Indonesia dengan gaya yang khas dan otentik. Buku ini adalah sebuah penghargaan bagi perjalanan panjangnya,
sekaligus menjadi sebuah tonggak penting dalam pemahaman kita terhadap karya-karyanya Ardo gitu. Ini buku arsip. Oke. Kenapa gue suka buku ini? Ini juga seperti seni kanji tadi, ini juga membahas seorang seniman gitu. Nah, yang menarik adalah dia lebih terkenal di luar negeri daripada di Indonesia. Jadi dia pas datang untuk gue mau bikin buku di launching di Bandung, itu memberikan kayak dia pengen kembali lagi ke roots-nya untuk bisa bercerita ke teman-teman di kotanya gitu. Jadi menarik banget. Makanya namanya what goes around comes around. Jadi gimana dia bisa di buku ini menceritakan tentang perjalanan karir dia. Dia terkenal, tapi di situ dia berasa kosong gitu, kayak kok dia udah terkenal di luar negeri tapi dia nggak mendapatkan apa-apa dari hasil duit yang dia dapetin di luar negeri. Nah di sini di buku ini juga diceritakan gimana dia kembali lagi ke Bandung dan pengen memulai lagi dari awal. Nah kalau diperhatiin juga ini karyanya dia si Mikif. Nah ini yang dibalik kolaborasi sama Sunario. Dan lagi-lagi di buku ini nggak cuman ngomongin karya doang, tapi pemahaman gimana lo mendapat inspirasi dari agama juga gitu. Jadi dia naik haji waktu itu, terus memulai karirnya lebih bersih, berkeluarga dan punya anak. Di situ dia makin bangkit lagi gitu. Jadi di buku-buku ini sebenarnya kenapa Binatang Press itu hadir sih. Jadi gue pengen selain gue suka buku dan gue suka baca, ini juga jadi kontribusi gue juga kali ya untuk teman-teman di dunia desain dan kreatif untuk bisa lebih membaca dan punya pendalaman dan punya interaksi yang lebih analog dengan membaca buku seperti ini dibanding hanya melihat cover atau sebagian dari itu di sosial media aja gitu. Gitu sih. Jadi hari ini gue menjual 5 buku ini. Silakan dibeli di toko-toko terdekat dan di Google Fest. Thank you. Oke, thank you Mas Aco dari Binatang Press. Udah ngasih tunjuk buku-bukunya. Oke, selanjutnya kita memanggil studio desain masa kini yang sampai saat ini masih mempraktikkan praktik-praktik analog pada desain grafis. Rata dan Nadine dari Tiny Studio, silakan. Selamat sore semuanya, salam kenal. Nama gue Ratabil. Nadine, kita berdua dari Tiny Studio, ya sebuah desain studio di Tangerang Selatan sebenarnya. Jadi kita terbentuk dari 2018, cuma prosesnya nggak langsung full time sih sebenarnya. Waktu itu ini mungkin ceritanya agak personal dikit ya. Jadi sebelum mulai terima kasih juga undangannya buat GMK, Langit dan teman-teman. Oke, kita Tiny Studio terbentuk dari 2018, cuma prosesnya gradual. Jadi waktu itu kita berdua part time, long distance relationship. Jadi kita mencari cara gimana kita bisa berkarya
namun dilakukan secara long distance gitu. Akhirnya dari 2018 kita adalah bikin desain, bikin karya seni, bahkan bikin pameran juga. Cuma yang kita lakuin secara online maupun saat kita ketemu langsung. Kita dari berbasis di Tangerang Selatan dan di Paris. Itu maksudnya gimana? Jadi setiap tahun biasanya kita membagi waktu 10 bulan di Bintaro dan 2 bulan di Paris. Jadi ada 133 hari kalau kita mau pindah tempat secara jalan kaki kata Google Map. Cuma Google Map memberitahukan kita hati-hati ada tangga di tempat-tempat itu. Kita nggak ngerti juga kenapa dia menginformasikan ada tangga-tangga itu kalau mau jalan kaki. Jadi kita ada kesempatan untuk melakukan pindah-pindah tempat itu karena ada anggota keluarga yang menikah dengan WNA dari Prancis. Ya, jadi kita mengoptimize itulah untuk dalam setahun. Oke, kita jajah balik nih orang-orang Eropa ini dengan kita pakai fasilitas dan apartemen mereka dan berkarya dari situ. Jadi hidup kita penuh sisi yang kontras sebenarnya. Jadi kita hidup di antara Bintaro Exchange dan Parc de Tuileries. Jadi ada masa kita weekend tuh seperti yang kiri, terus kita nonton di IMAX yang sekarang ada di B Exchange 2. Lalu ada masanya juga kita bisa nikmatin taman seperti di sisi kanan. Ada masanya juga kita sarapan setiap hari bubur ayam Monas di sektor 9. Tapi ada masanya kita sarapan croissant dan pain coklat. Lalu polemiknya juga berbeda. Kita ada di antara berita-berita warga Tangsel yang cukup unik ya. Dan polemik yang berbeda saat ada di Paris. Ya, yang penuh dengan parade, protes. Sering banget ada demo di sana, tiba-tiba keretanya berhenti, apapun itu yang mereka lagi demo yang lagi mereka protes gitu, dan kebanyakan soal ini sih ya, kebebasan gitu, soal HAM gitu, seperti yang kita bisa lihat karena moto mereka kan liberté égalité, jadi kayak itu mereka berpegang teguh sama itu. Lalu jadi lanjut, siapa kita, di mana kita, itu kadang menjadi pertanyaan sih buat kita. Kok kayaknya kita nih berasa ada tuntutan harus menentukan gitu, kita studio desain di mana sih dan dengan style apa gitu. Cuma setelah kita pikir-pikir lagi ya, kenapa kita harus pikirin, karena pada akhirnya kita merasa pencarian identitas visual ataupun penentuan lokasi itu nggak terlalu produktif gitu buat kita. Jadi lebih baik kita jalan terus secara fluid, dan pada akhirnya karya kita lah yang menentukan kita seperti apa. Lalu ya, jadi kita mau ngutip dari salah satu desainer yang kita ikutin juga dari Fish Project. Dia bilang jangan cuma jadi desain spesialis yang mana kita pingin lakukan itu cuma jadi culture generalist. Jadi ya kalau kita ada kesempatan untuk ngerasain atau meresap dari berbagai budaya, kenapa tidak? Lalu ini studio kita, mungkin Nadine mau ceritain studionya? Studio kita tuh kecil banget. Jadi kita mencoba untuk utilize semua apa yang kita bisa dalam studio kita. Kita sering banget ngundang teman-teman kita yang sini, mereka lagi latihan band. Ada visitor dari teman-teman dari luar negeri juga, kita pakai untuk foto. Lalu kita juga ada bikin screen print bahkan di studio kita yang kecil. Kita nyetrika celana dalam pedas di studio kita. Ada kucingnya juga. Terus ya ini kegiatan kita hari-hari lah. Ya, dan kita mostly berdua, cuma kadang-kadang ada graphic designer yang kita hire atau ada intern. Kayak contohnya hari ini ada Martina, intern kita dari Kolombia. Jauh-jauh datang ke Bintaro buat BDD.
dan intern di Tiny Studio. Terus kadang-kadang kita juga ngelakuin praktik kotor seperti screen print, terus nyari-nyari uang kotor dengan jual screen print enggak deng. Ya kita bikin merchandise, kita giveaway bikin kalender yang waktu itu kita kasih ke teman-teman kita yang kita screen print sendiri. Ya jadi kenapa kita masih melakukan praktik-praktik yang analog seperti screen print ya karena menurut kita nggak semua solusi itu nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan solusi yang digital gitu. Seperti contohnya kita bawa beberapa project yang mau kita ceritain hari ini. Itu salah satunya No Music. Jadi No Music itu sebenarnya band gue dan Nadine, sebuah band art punk yang kita bikin waktu pandemi. Cuma kenapa ini ada hubungannya sama analog? Karena di saat semua musisi rilis digital, kita tetap mengusahakan untuk menyetak rilis fisik. Jadi waktu itu kita coba bikin identitasnya, kita bikin logonya karena ini art punk dengan unsur elektronik, kita coba bikin logonya juga agak-agak pixelated. Terus ini cover singlenya. Jadi masing-masing ini sebenarnya menceritakan kayak judul EP-nya kan No Music. Jadi kita semacam bercanda-canda sih karena ini kan musik, tapi kenapa kok judulnya No Music? Jadi kita bermain-main dengan ekspektasi orang aja, kayak enggak, kita musisi yang nggak suka musik, kita musisi yang nggak serius dalam bermusik, makanya nanti lirik-liriknya terus icon-icon yang kita gambar justru hal-hal yang berseberangan gitu, kayak nggak ada musik dan kebencian terhadap musik. Lalu karena kita cetak fisik, kita juga bisa bermain-main sama visualnya, jadi secara taktil ya. Jadi kita ada potong dengan metode pisau pon di bagian depannya, jadi supaya hasil warna yang dihasilkan tuh bukan cuma di print, tapi juga ada efek dari kertas di dalamnya. Terus ini kira-kira technical drawing yang urutannya. Lalu kita juga bikin merchandise, kita juga bikin music video yang kemudian kita jadiin flipbook di sini sebagai souvenir. Dan kenapa menurut kita ini masih penting? Karena kita ngerasa pendengar musik tuh nggak diberikan ruang untuk kayak berkomunikasi balik gitu kepada musik yang dia suka atau musisinya gitu. Jadi rasanya audiens itu cuma konsumsi aja. Cuma gimana kalau musik itu sesuatu yang ternyata seberharga itu buat mereka, dan mereka pingin kontribusi balik ke musisinya. Karena komunikasi dua arah seperti itu sehat ya. Karena bikin musik kan satu nggak gratis, lalu juga ya untuk bikin infrastruktur yang sustainable juga perlu ada penjualan di situ. Nah makanya dengan membuat merchandise, kita rasa kita memberikan kesempatan nih untuk audience untuk berkontribusi balik ke musisi yang dia suka. Ya, ini mau cerita buku. Kita sempat bikin buku juga, judulnya Pedas. Nadine mau cerita buku Pedas? Untuk buku Pedas mungkin ini kayak salah satu kolaborasi kita terbesar tahun lalu ya. Jadi ini antara kolaborasi seorang chef yang tinggal di London bernama Rahel Stefani. Ini dia yang di kiri, lalu makanannya adalah yang sebelah kanan. Jadi kehandalan dia itu adalah awalnya membuat makanan vegan di London tapi makanan Indonesia. Jadi gimana bayangin kayak makanan Indonesia tuh banyak banget yang selalu berhubungan dengan daging, ayam, pokoknya apapun yang protein. Tapi di sini dia mencoba untuk membuat makanan itu menjadi vegan gitu. Ya, ini adalah kumpulan poster-poster kita yang udah kita bikin ya sama dia. Karena kayak sebelum kita bikin buku ini, kita sebenarnya udah banyak banget bekerja sama bersama Rahel.
Jadi kayak setiap dia mau bikin acara, setiap dia mau bikin rilisan apapun selalu datangnya ke kita. Jadi kita udah membentuk suatu identitas Rahel ya. Ya kurang lebih kita membentuk identitas Rahel yang sangat otentik, yang sangat Indonesia tapi berapi-api juga ya. fiery gitu. Nah, jadi ini tampak bukunya. Jadi bukunya sebenarnya buku resep aja gitu, kayak ya nggak terlalu yang aneh-aneh. Ini buku resep masakan vegan, 6 resep masakan Indonesia yang dibawakan secara vegan oleh dia. Cuma ini tugas kita di Tiny Studio untuk gimana kita mau mengemas buku ini menjadi beda dari buku yang lainnya. Dan kita beruntung ya karena kita udah kenal dia selama kurang lebih setahun, kerja bareng dia dan bantu dia juga bikin poster-poster tadi, sehingga kok kayaknya tanpa briefing kita udah tahu nih harus kayak apa. Dan kita beruntung juga si Rahel mempercayakan ke kita sepenuhnya gitu, karena dia ngerasa juga udahlah, menurut dia kita udah lebih tahu soal visualnya dia. Akhirnya kita propose sebuah buku yang pedas secara looks juga gitu. Jadi karena judulnya itu pedas dan setelah kita baca ya menarik banget tulisannya, karena bukan cuma soal resep masakan pedas, cuma dia nulis dia di dalam bukunya gimana masakan pedas ini juga nyambung sama budaya kita yang pedas gitu. Ya cara ngomong kita, cara kita melawak, cara kita berkendara, cara kita hidup di kota, somehow semuanya tuh ada spiciness-nya gitu di situ. Lalu kita covernya kita potong lagi, terus kita bikin fotonya kita bakar. Jadi bukunya kita bakar buat foto. Jadi ada beberapa orang yang kira covernya dibakar. Lalu ini tampak dalamnya. Kita bermain-main juga sama kayak looks yang feminim ya. Feminim tapi bold gitu. Feminim tapi kayak kita juga sering banget menggunakan kayak outer glow ini gitu loh, supaya kayak untuk benar-benar kayak ngedeskripsiin gimana kayak orang kalau kepedesan tuh kadang kayak ngeblur gitu loh, visual matanya kayak terngiang-ngiang gitu loh. Jadi kayak kita mencoba untuk nge-apply itu juga secara visual. Ya, kayak ini juga ada kayak titik bulat-bulat gitu. Kadang kayak gue kalau makan pedas nggak kuat, bener-bener ngeliat kayak bulat-bulat gitu di mata. Gue nggak tahu itu sebenarnya sehat atau enggak ya. Ya ini juga ada contoh lagi. Salah satu resep original dia itu jantung pisang sambal matah. Ini kita juga foto ulang semua masakan yang dibikin, cuma dengan gaya fashion editorial sebenarnya. Jadi kayak udahlah kita nggak usah terlalu pusing mikirin makanan secara real gitu. Jadi kita lebih tata, kita lebih tambahin elemen dekorasi. Di sini ada kalung, terus kita kasih glitter gitu. Karena ya menurut kita poinnya adalah kita pingin memperjuangkan artistik dari buku ini gitu. Karena ya kalau cuma bicara looknya, ya sekarang orang udah bisa lihat looknya dengan sekedar Google atau segala macam. Jadi menurut kita ada sisi lain dari makanan ini yang mau kita ceritain. Lalu buku ini kita launch di Kemang ya. Waktu itu ada Rahelnya datang, terus ada talk, kita bikin mini exhibition. Terus buku ini juga launch di Bali, dibantu sama teman-teman Cahyati. Ya, terus buku ini juga di launch di London sama mereka. Kita nggak berangkat sih. Jadi Rahel nge-host, teman-teman di Bali nge-host juga, kita nge-host juga. Jadi ada 3 penerimaan yang beragam gitu rasanya dari buku ini. Tapi dari ketiganya semua ya bisa connect dengan caranya sendiri. Itu juga yang cukup unik. Dan menurut kita itu salah satu experience merilis buku yang mungkin belum tentu bisa didapetin saat kita rilis dalam format lain gitu. Apalagi yang digital. Ya, sekarang buku pedas juga
kita distribusi udah hampir di seluruh benua kali ya. Ada di ya paling banyak di UK, terus ada di Europe, ada di US, Jakarta, Bandung, Bali, dan Melbourne. Tapi nggak usah jauh-jauh, bisa beli di Studio Land di Tangerang Selatan kok. Lalu kita mau bilang ya, menurut kita buku tuh bentuk paling ulti ya sebagai medium informasi. Kenapa begitu? Karena menurut kita informasi digital tuh udah gampang banget didapat. Kayak ya kita nggak mau tahu, kita udah dikasih tahu. Kita bangun tidur buka HP tanpa ada yang nanya, kita udah dikasih tahu. Jadi informasi-informasi itu menurut kita fast pace aja dan cepat datang dan cepat lupa gitu. Nggak ada effort dari pembaca untuk mau ketemu di tengah supaya dia bisa lebih meresap dan nge-value apa yang dia baca. Oke, dengan adanya buku, orang harus beli. Kadang orang harus ke toko buku, kadang orang harus ngeluarin duit juga nggak murah gitu. Kita percaya mereka akan lebih menghargai tulisan-tulisan tersebut dan akan lebih ya dibaca dengan baik lah, karena selain soal effort tadi, semua informasi dan semua arsip yang kita punya itu sangat dilimitasi dengan digital gitu. Rasanya kayak semua harus masuk ke layar komputer 1920 x 1080 atau ke HP yang lebih kecil lagi. Ya jadinya apa yang nggak tampak di layar kotak itu ya kita bisa jadi lupa gitu. Cuma kita bisa memberi ruang untuk buku, untuk rilisan kayak tadi musik gitu ada di rumah kita, itu something else lah menurut kita. Dan buat desainer juga cukup ulti ternyata ngerjain buku, karena banyak sekali limitasinya, kayak ukurannya, formatnya, mediumnya, tekniknya. Cuma begitu banyak eksplorasi yang pengen kita tuangkan di situ. Sedangkan benturan tekniknya itu besar. Jadi sangat seru banget pengalaman bikin buku gitu. Menurut kita itu forum paling ulti juga ya buat desainer saat desain buku, apalagi memasuki proses FA. Lalu tahun lalu kita juga sempat partisipasi bareng Jordan untuk BDD. Kita bikin koran. Ini juga cukup unik. Jordan datang ke kita ngajakin bikin koran yang disebar gratis untuk Bintaro Design District. Dan waktu itu Jordan bawa referensinya, kita sih suka banget ya, lampu merah. Kayak harus sesuatu yang kontroversial gitu. Dan temanya waktu itu masa depan. Terus kita ngumpulin, kita interview langsung. Jadi kurang lebih kayak metodenya Acung tadi sih. Kita bukan jurnalis, tapi kita bertiga graphic designer. Ya tanya-tanyain orang, bikin reportase secara langsung, nanyain apa sih ketakutan yang mereka punya terhadap masa depan. Lalu di sisi desain kita juga mencari ruang untuk bermain gitu, walaupun cuma hitam putih, halamannya juga nggak banyak. Coba kita pingin ngasih kesan bahwa digital atau masa depan gitu, teknologi bisa mendistorsi apa yang kita lihat. Jadi kutipan-kutipannya kita distorsi, ada yang nyambung ke halaman lain, terus semua fotonya kita presentasi secara di stretch secara kasar gitu, jadi ada yang gepeng. Ya ini salah satu bentuk interpretasi kita aja sih sebagai graphic designer saat membawakan sesuatu yang serius tapi dengan cara yang tidak terlalu serius. Nah ini juga contoh, dan saat itu juga kita udah mengutip kutipannya Mas Dani ya, langsung di spread di tengah-tengah yang tulisannya, saya pikir kita akan kembali ke hal-hal yang lebih dekat ke analog dan yang berskala mikro, namun dengan kualitas yang tinggi, tidak terlalu merusak alam dan lebih sederhana. Saya pikir kita perlu kembali ke kualitas kehidupan yang seperti ini. Jadi bagus banget itu, dan ternyata itu jadi tema BDD tahun depan itu udah terpikirkan loh Mas. Ini hebat. Jadi kita langsung taruh di spread aja halamannya dan kita pajang di kantor kita. Halaman terakhir juga kita nggak serius-serius banget, kita pajang anak lagi naik motor yang kita interview dengan format ASCII.
Dan ini waktu itu ya orang-orang ambil dan kirim-kirim foto ke kita ya untuk ngerasain euforianya. Jadi setelah metode-metode analog tadi dengan offset, dengan sablon, kita pastinya kita nggak selalu berhadapan dengan hal-hal analog, apalagi hari ini gitu. Cuma meskipun briefnya digital, kita mencari cara juga gimana sih kita nge-utilize digital ini sebagai tool aja. Tapi mindset kita saat bikin tetap analog gitu. Jujur ini kita belum punya jawaban pasti, tapi kita ada effort untuk melakukan itu dalam beberapa project belakangan ini. Ini salah satunya contohnya Bayesians. Jadi Bayesians tuh komunitas Asia di UK, di London. Dia pengen bikin charity, charity untuk disumbangkan ke komunitas LGBTQ di Indonesia. Terus kita waktu itu bawa ide paling sederhana gitu, kayak ini di London kita bawa batik aja deh gitu, yang langsung ya mereka aja belum tentu tahu Indonesia kayak apa gitu. Bahkan teman Nadine di Paris aja ada yang kaget, di Indonesia ada internet. Jadi kita rasa nggak usah susah-susah, kita bawa batik aja. Coba pertanyaannya lebih gimana kita membawakan batik ini secara modern atau bahkan kontemporer gitu. Jadi effort kita untuk memasukkan mindset analog kita saat ngedevelop ini adalah daripada kita bikin batik yang rapi atau figur ilustrasi bunga yang rapi, kita coba aja bikin pakai dot secara manual. Jadi kayak titiknya kita bikin satu-satu, terus kita outline, terus kita bikin sengaja kayak nggak rapi, kayak bahkan kayak apa sih, kayak merembes-rembes gitu tintanya seakan-akan. Terus itu atomiknya, lalu ini kita bikin typeface juga kayak bocor-bocor gitu tintanya. Lalu ini hasilnya sih saat ketemu gitu, kita nggak aim ke sesuatu yang lagi-lagi kayak perfect gitu. Walaupun kita tahu digital bisa nge-provide untuk bikin kayak gitu, coba kita lebih mau cari cara yang beda, dan akhirnya kita gabung seperti ini. Kita rasa bunga juga waktu itu jadi icon yang tepat ya, karena ini charity. Terus kita turunin ke poster-poster lainnya. Terus mereka juga bikin patch untuk galang dana. Terus ada DJ-DJ-annya. Ini foto patch, dan mereka bikin video kompilasi ini. Jadi ini ya Indonesia berarti buat mereka. Cuma itulah vibe-nya seru banget acaranya. Jadi kita seneng sih justru brief-brief yang nggak ketebak gitu, kayak mau bikin charity di London untuk disumbangkan ke komunitas queer di Indonesia. Nggak kebayang ada itu gitu. Lalu Afat? Untuk Afat ini itu adalah project untuk band death metal. Ya, untuk band death metal. Dan kenapa kita ambil lagi-lagi bunga? Karena kayak kalau misalkan kalian ngebayangin death metal itu kayak sangat gitu, maco gitu, kayak hitam, darah, kayak ada biasa gitu. Mungkin kita coba tarik lagi, cari ide yang baru untuk death metal ini melalui bunga. Kenapa bunga juga? Karena kalau misalkan kalian ngelihat gitu secara detail, kayak bunga tuh bisa menjadi sosok yang sangat menyeramkan gitu, sama kayak very very monstrous, kayak gimana ya, kayak ada venomnya, kayak alien gitu ya. Dan mungkin setelah itu kita juga jadinya ngebayangin gimana kalau kita ngedissect si bunga ini gitu. Dari yang paling kiri ada si apa ya namanya? Ada stigmanya. Lalu di sebelah kanannya lagi itu petals bunganya, dan di paling kanan itu ada stemsnya. Jadi kalau misalkan kita ngebayangin beberapa macam format bunga itu tuh kayak sangat gak terhingga gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mencoba untuk gabungin semua jadi satu, kombinasinya akan banyak banget gitu, dan seru banget untuk dicampur-campurin jadi satu. Dan kalau misalkan kita ngeliat kayak gini, ini sesuatu yang sangat metal juga sih menurut kita. Ya,
Ini ada sedikit gambaran untuk judul acara AFMAT, yaitu Pure Evil. Ya, ini poster-poster yang kita bikin. Di sini ada stikersnya, terus yang itu, yang gelang tangan itu, dan di sini ada Pure Red sama Morgan Soul juga. Ini final posternya. Jadi kita emang udah nge-combine semua elemen yang kita dissect jadi satu, dan kita bikin animasi karena kayak akan terasa lebih hidup gitu. Dan bahkan untuk stems-nya bisa dilihat kayak jadi petir gitu yang sangat-sangat death metal sih. Ya, ini merch-nya kayak sebenarnya emang kayak gimana ya, kayak ngebawa bunga itu kayak sebenarnya lucu gitu, bunga, tapi kayak kalau dilihat tuh bener-bener kayak metal. Ini untuk acaranya ada sedikit set desainnya juga. Ini posternya dijual. Lalu ya ini kita bersama Eki, vokalisnya. Ya, pada akhirnya sih kita ngerasa ini semua sebuah upaya ya untuk nyari keseimbangan itu gitu. Cuma keseimbangan itu pun kan juga definisinya balik lagi ke masing-masing desainer atau pengkarya atau individu. Cuma buat kita gimana kita mau cari balance-nya kalau kita juga enggak mempraktikkan sesuatu yang tradisional atau analog gitu ke dalam praktik kita. Jadi ya itulah so far upaya yang kita lakuin di Tiny Studio. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you Rata dan Nadine dari Tiny Studio. Boleh di sini aja, nggak apa-apa. Karena habis ini, karena waktunya kita juga udah mepet, kita langsung buka Q&A sama teman-teman di sini. Mungkin Mas Acung, Mas Dani boleh ke depan juga. Ya oke, setelah mendengar dan melihat presentasi dari 3 speakers ini kita hitung 1 ya kali. Ada teman-teman yang punya pertanyaan? Mungkin. Oh ya, halo, perkenalkan aku Gedi. Ya, pengen nanya ke Nadine dan Rata. Mungkin mau nanya aja kayak karya-karya kalian ini menurut aku ngeliatnya kayak super autentik. Jarang banget aku ngeliat kayak ada yang bener sebold ini ya dari setiap karya-karya. Aku tuh penasaran kayak kapan atau gimana sih ada nggak titik proses kayak oke ini nih style gua gitu. Atau kayak boleh ceritain sedikit ya tentang perjalanan mencari karakter ini gitu. Oke, mungkin itu. Oke, thank you Gedi. By the way kita sama sekali bukan adik kakak ya. Yang saya nggak kenal sama dia. Mungkin ini gue pribadi kali ya, bukan Rata. Tapi kalau misalkan dari gue sendiri, sebenarnya kita nggak pernah mencoba untuk cari style yang spesifik. Kayak kalau semakin rasanya untuk cari style yang kita bisa ketemu atau apa, itu tuh akan jadi selalu clash. Jadi kayaknya akan waktu aja yang menjawab. Kayak banget. Bukan itu maksud, tapi kayak gimana sebenarnya style itu diciptakan oleh keorganikan masing-masing. Dan style itu gak bisa ditumbuhi atau dipaksa untuk cari style yang spesifik. Karena susah banget nih. Karena kita gak boleh dan gak harus cepet-cepet cari style kita aja sih menurut gue. Kayak kita sampai kapanpun akan selalu berubah dan kita akan selalu evolve dan style itu akan selalu berubah terus. Jadi kayak kalau kita lagi dalam periode style seperti ini kayak ya udah gitu, kita dalam style seperti ini. Tapi untuk menjadi sesuatu yang sekarang mungkin itu juga udah dari ya saling pengertiannya satu sama lain juga gitu sih. Iya, kurang lebih sama sih. Jadi karena kita studio design, lagi-lagi objektif utama kita tuh sebenarnya tetap briefnya gitu. Kayak apa sih yang klien mau dan klien butuhkan ya. Cuma ini lebih bagaimana juga kita bisa melihat bahwa brief itu fluid gitu. Brief itu cair dan kita bisa punya beberapa cara untuk menafsirkan dan juga bagaimana kita mencampurkan kayak personality kayak mungkin bukan kayak background kita lah secara alami
uh, pastinya ikut menyumbangkan berkontribusi terhadap nanti hasil akhir yang mau dibawakan. Ya, terakhirnya tinggal gimana kita meyakinkan klien kita bahwa apa yang kita bikin itu ini yang baik buat proyek ini, meskipun ini berbeda dari pada cara kebanyakan. Cuma objektifnya tetap itu, kita tetap harus bisa lihat kayak oke, ini menjawab nggak ya kebutuhannya gitu. Stylenya mungkin nggak sadar gitu ya, adalah mungkin kita sadar ini agak begini agak begitu secara look, cuma itu udah harus berhubungan sama apa yang mau disampaikan. Kayak misalnya Afat tadi sih, kayak kita bawa bunga bukan karena stylenya, tapi karena kita lihat bunga itu horor gitu. Bunga itu banyak bunga beracun yang emang literally horor, dia dia makan hewan gitu, atau bisa bahkan makan manusia kan. Jadi kadang sisi itu yang mungkin desainer lain belum tentu bisa lihat atau orang lain bisa lihat, dan itu kita ada di situ untuk coba ceritain itu aja. Dan pada akhirnya karena yang kita buat adalah visual ya, itu mungkin secara alami menjadi style. Ya mungkin ya gitu kali ya. Thank you, Di. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, teman? Oke, silakan. Halo, aku Ray, mau nanya untuk Mas Acung. Kena Binatang Press, you're known for risograph publishing juga. Kenapa independent publishing itu perannya dalam melestarikan analog teknik sama analog design thinking itu, peran independent publishing itu apa dalam keperluannya? Oke, thank you pertanyaannya. Awalnya sih sebenarnya nggak terlalu berpikir terlalu jauh, kayak gimana nih kita mau mempunyai peran khusus di bentuk-bentuk teknik printing yang lebih analog, yang nggak terlalu offset atau digital printing gitu. Tapi awalnya tuh didasari dari keterbatasan teknik printing di Jakarta pada waktu itu sih, di tahun berapa tuh ya, 2010, dimana digital lagi masuk banget. Yang dipentingin itu yang di depan layar, tapi sebenarnya di desain itu kan apa yang lo lihat di layar itu baru setengah dari hasil akhir dari desain itu gitu. Jadi bagaimana dari layar itu dicetak jadi bisa dipegang, itulah hasil akhirnya. Nah, kalau dari gue pribadi, gue sering jalan-jalan ke luar gitu, ke Jepang, ke Seoul gitu. Apa yang gue pegang itu sangat berbeda gitu, bukan digital printing yang lo dapetin dari X-Graphic atau Subur doang gitu. Itu kayak bikin gue pribadi penasaran, kok di Jakarta kertasnya itu, pentingannya digital printing lagi. Nah itu juga yang yang bikin gue pribadi sama Wanda waktu itu untuk nyari sebenarnya di Jakarta atau di Indonesia teknik printing itu apakah cuma digital doang gitu. Ternyata enggak gitu. Kayak risograph aja di Indonesia itu udah ada sejak lama, dan itu jadi sesuatu alternatif dari fotokopier. Jadi kayak di sekolah-sekolah, di pertanian, di perkebunan, mereka menggunakan teknik ini untuk printing riso ini untuk hal yang murah banget gitu. Jadi kayak ngeprint ulangan umum segala macam. Dan gue mendapati misalnya di Bali, gue sempat beli drum bekas gitu. Itu juga yang di print tiket karcis parkir gitu. Jadi tiket karcis parkir aja pakai riso, keren banget. Jadi sebenarnya kalau peran balik lagi ke pertanyaannya, peran independent publishing itu memberi alternatif sih
Gue pengen Indonesia atau Jakarta punya dari subculture kita menghasilkan apa sih yang bisa ditampilin di negara-negara tetangga juga. Jadi kalau ngelihat sekarang ke Singapura Art Book Fair atau KL Art Book Fair, Tokyo atau Seoul, itu udah ada tuh representatif dari Indonesia tuh warnanya seperti apa sih gitu. Yang sebelum-sebelumnya kita nggak pernah berpartisipasi dan mereka sangat bingung. Indonesia segede itu negaranya, kok nggak ada ya di skena seperti ini gitu. Jadi gue cukup seneng sih punya kayak teman-teman lebih banyak yang mulai berani bikin independent publishing sendiri segala macam, kayak Rata juga dan teman-teman lain di Bali, di Jogja, di Cirebon gitu-gitu. Jadi menarik. Oke teman-teman, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau tanya? Halo, nama saya Reza. Mungkin pertanyaannya lebih untuk semuanya kali ya, ke Mas Dani, ke Mas Acung dan Tiny Studio. Tadi mungkin Mas tadi sempat mention dikit soal ada disrupsi AI. Mungkin mau tahu pendapatnya sih. Kalau misalkan kita ngomongin soal AI, banyak banget dampaknya ke gimana kita cara bekerja secara digital, maksudnya on hands ya, di luar analog. Nah, tapi kalau ngomongin soal analognya, ada nggak sih disrupsi AI itu yang kalian pakai mungkin dari praktiknya sebagai arsitek atau sebagai graphic designer terhadap let's say si screen printing itu. Jadi apakah ada pengaruh AI atau justru sebaliknya gitu. Jadi mungkin itu sih pertanyaannya. Oke, thank you. Silakan mungkin Mas Dani dulu. Disrupsi AI pada proses analog maksudnya itu ya? Iya. Saya beda sendiri, saya arsitek. Yang dua, saya arsitek sama master planner, urban design. Yang dua graphic design sama publisher. Kalau dalam arsitektur, disrupsi AI di proses analog itu sekarang udah mulai buat saya pribadi agak serem ya. Karena sekarang bahkan udah ada satu service AI gitu yang bisa ngubah denah rumah, denah bangunan berdasarkan prompt sama luas yang mau dipakai, dan parameter luasnya bisa di-adjust pakai slider gitu. Jadi udah real time gitu berubahnya. Itu terus sekarang service AI juga udah ada yang kalau di arsitektur tuh kita ada 2 tipe gambar. Satu gambar untuk mengkomunikasikan ide, sama yang kedua gambar yang dipakai sebagai pedoman buat ngebangun. Nah, sekarang udah ada service AI itu yang gambar untuk mengkomunikasikan ide dimasukin ke service AI langsung jadi gambar untuk pedoman ngebangun. Nah, itu sebelumnya proses analog itu dikerjakan banyak sekali tuh dalam gambar untuk pedoman ngebangun. Nah, itu udah bisa dihilangin sekarang proses itu gitu. Dampaknya apa? Efeknya apa? 15-20 tahun ke depan baru bisa kelihatan. Itu jadinya akan ngebentuk kota yang kayak gimana, tempat tinggal yang kayak apa, kemudian impact-nya ke properti itu kayak gimana. Kalau impact-nya ke properti berarti impact-nya ke gimana cara kita tinggal, cara kita hidup. Nah, itu belum ketahuan. Itu gimana gitu. Tuh cuma yang pasti sekarang sih kita lagi ada dalam titik, buat saya pribadi ya, itu kayak titik balik, kayak crucial threshold gitu. Gerbang yang krusial di masa depan itu menurut saya ini sekarang titik krusialnya sih di semua bidang. Grafis, arsitektur, tata kota gitu. Bagaimana kita bersikap terhadap keadaan hari ini. Kalau tadi saya bilang aku tipenya diambil sama Tiny Studio yang kehidupan yang lebih kecil tapi kualitasnya lebih tinggi. Itu saya benar-benar percaya banget sih sama hal itu. Karena dalam setting kehidupan yang besar kayak di metropolis sekarang ini, gagasan itu terlalu banyak yang diuji coba oleh terlalu banyak orang.
Dan jadinya sebenarnya yang mau bener-bener kita pakai untuk hidup kita tuh yang mana ketika semua orang coba-coba gitu. Di setting yang lebih kecil, gagasan untuk hidup itu lebih bisa lebih sedikit harusnya, dan lebih bisa kelihatan efek pastinya tuh gimana gitu. Nah, AI ini kemudian jadi alat untuk memperbesar kemungkinan yang bisa kita pakai, memperbanyak jumlah kemungkinan. Berarti ada lebih banyak keputusan yang harus ada lebih banyak variasi yang harus diambil keputusannya. Kayak apa gimana maksudnya? Alternatif kita jadi kebanyakan untuk kita ngambil keputusan. Pertimbangan tuh jadi lebih banyak gitu. Itu yang saya nggak tahu dampaknya apa sih ketika hal itu terjadi. Dan yang analog itu jadi ngebuat lebih sedikit, mencoba lebih sedikit. Tapi dalam alternatif yang lebih sedikit, kita justru bisa nyoba kedalaman. Kita bisa mendalami lebih dalam gitu alternatif yang sedikit ini. Gitu sih kalau di arsitektur. Iya, menarik sih. Mungkin gue bahas AI dari segi buku kali ya, nanti mungkin Rata sama Nadine bisa lebih ngebahas dari segi desain. Kalau buat gue AI itu lo nggak bisa banding-bandingin lah sama orang gitu. Kayak waktu itu gue pernah baca artikel di mana gitu ya, kayak pengalaman, ini ngomongin data ya, kayak pengalaman seorang Gen Z dibanding sama AI gitu. Di Gen Z ini yang berumur misalnya 20 tahun sekarang, dia udah baca berapa buku di hidupnya. Kalau gue juga tanya ke teman-teman di sini, berapa banyak buku yang kalian udah pernah baca? Sampai 100 nggak? Nggak kan? Paling 5. Tapi 5 dikit banget ya. Nggak. Jadi, iya. Udah dibaca belum Harry Potter ya tapi? Udah ya. Udah. Jadi, kenapa gue nanya itu? Jadi misalnya satu AI, kalau gue dengan pengalaman gue, kayak gue udah baca beberapa 100 sudah sih buku. Misalnya gue ngelis nama buku yang gue udah pernah baca, terus gue suruh AI ini baca dan analyze gitu ya. Misalnya, lo baca 100 buku ini, terus kita bikin satu buku yuk membahas 100 buku itu besok udah bisa jadi. Sedangkan kalau misalnya gue ada anak desainer datang ke gue, lo analyze dong 100 buku ini, terus kita bahas jadiin buku, itu nggak bakalan kejadian gitu. Nah, jadi kalau dibandingin head to head seperti itu udah nggak mungkin banget. Tapi gimana kalau gue ngelihatnya adalah balik lagi ke analog itu penting banget. Jadi apa yang lu baca, misalnya, gue baca satu buku aja cukup misalnya. Persepsi lu terhadap buku itu yang nggak bisa didapetin sama AI. Misalnya lu bangun tidur, punya cerita sendiri kan, gue mau ke kantor, tapi hujan, terus gue kehujanan, harus ganti baju di mana. Itu pengalaman lu pribadi yang nggak bisa diulang atau dibikin sama AI gitu. Pengalaman pribadi lo ditambah sama gimana lo membaca buku, itu menjadi kombinasi yang menurut gue analog banget sih. Kayak lo baca buku, mungkin di situ ngebahas tentang pengalaman dia hidup di London, di mana jarang ada matahari dan hujan mulu. Terus lo gabungkan sama pengalaman lo tadi pagi yang hujan, lo kehujanan, basah segala macam, dan lo bisa relate. Nah, di situ menurut gue magicnya yang nggak bisa digantiin sama AI gitu. Jadi kayak menurut gue menarik banget. Lagi-lagi itu bukan perbandingan data, tapi gimana lo bisa
nge-utilize reality lo dan analog lo, terus baca buku, dan itu menjadikan pengalaman yang nggak bisa digantiin sama AI gitu. Tapi kalau di kantor, gue sih nyebut si AI si robot yang ikut gue terus, dan itu udah nggak bisa gue tinggalin. Itu sesuatu yang jadi tools baru di hidup gue pribadi yang ngebantu gue jadi asisten pribadi gue. Kayak lu baca buku ini dong, terus gue baca, ntar kita discuss. Itu jadi sesuatu yang menarik banget. Kalau gue bikin book club terus ngajak orang baca, itu kan nggak bisa konstan gitu. Tapi yang nggak bisa digantikan dari book club adalah relatability lo sama buku itu dan pembahasan antara kita orang gitu. Itu menarik banget menurut gue gitu. Mungkin kalau dari secara graphic design gitu kali ya, kalau misalkan ada satu klien gitu datang ke kita pengen bikin branding A, B, C, D, F, G gitu. Yang sangat membedakan itu adalah gimana kita mempunyai hubungan sama kliennya juga gitu. Bukan sekedar kayak kita terima brief lalu kerjain, tapi juga ada koneksi manusia yang kadang membutuhkan kita untuk ngopi bareng sama klien. Kita ngerti apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia rasain, jadi kita bisa taruh personality dari klien tersebut juga gitu ke dalam desain yang akan kita bikin gitu. Jadi untuk menggantikan atau enggaknya dengan AI mungkin itu bisa ya, karena mungkin banyak orang juga yang nggak peduli gitu sama perasaannya gitu. Tapi kalau gue pribadi kayak gue tetap merasa koneksi hubungan manusia itu jauh lebih penting sih, gimana membaca dari hati ke hati dibanding kayak lewat komputer. Iya, mungkin sekedar penambahan juga, kayak penting banget juga buat kita nih di praktik. Kita yang kecil ini untuk punya sikap cuek yang cukup gede juga sih. Jadi kayak AI udah nggak mungkin kita tolak lah ya. Itu udah jadi bagian dari hidup kita dan kita bisa utilize di AI saat kita membutuhkannya. Cuma kita juga harus cuek dan percaya sama praktik yang kita lakuin agar gak terdistorsi sama AI, supaya gak terlalu panik atau lihat AI bisa lakuin ini, kita juga harus bisa. Studio lain udah bisa utilize AI segini, kita juga harus bisa. Kadang lomba-lomba itu kadang jadi melelahkan dan kita lupa gitu poinnya apa sih dari ini semua. Jadi menurut kita apa yang contohnya Acung udah lakuin dengan Binatang Press, di saat semua bikin digital atau percetakan pun yang digital, dia tetap stick dengan Riso lebih dari 10 tahun. Itu luar biasa. Itu ada sisi cuek yang luar biasa di situ, dan ya ternyata terbukti gitu. Masih merilis buku sampai saat ini. Jadi kadang mungkin yang perlu kita asah ini sebagai penambahan aja, kayak kita juga harus bisa berpegang teguh lah, cuek lah dengan pesatnya perubahan digital yang ada sekarang, dan tetap stick sama apa yang kita percaya gitu. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir, ada yang mau tanya? Oke, perkenalkan, nama saya Salman. Saya mau nanya buat Mas Andreas atau Mas Acung. Ini tentang punya Binatang Press, independent publisher kan. Terus aku penasaran sih, kayak kalau di zaman sekarang kan dari tadi kita ngomongin AI, ngomongin digitalisasi yang cepat gitu. Di zaman sekarang tuh gimana sih buat start bikin independent publisher? Sama mau nanya juga, waktu itu Mas Andreas bikin Binatang Press tuh awalnya gimana? Terima kasih. Oke, gue coba jawab ya. Yang pasti bukan jadi kaya raya, itu kayak salah banget kalau gue pengen kaya terus gue bikin independent publisher, nggak mungkin gitu. Tapi tadi yang nyambungin Rata juga, cuek itu sangat penting sih. Kayak kenapa bikin independent publisher, intinya gitu kan. Dan mulainya dari mana? Mulainya
awalnya tadi yang gue sempat ngomongin tentang kurangnya alternatif buku di Jakarta gitu. Tapi ada satu yang ini gue ngomongin di mana-mana sih. Gue mau mencoba kayak, oke, banyak di luar sana orang ngomong anak muda zaman sekarang itu nggak baca buku, ya kan? Kayak menurut gue pribadi, jangan nyalain anak mudanya, tapi bukunya nggak ada gitu yang bikin mereka pengen baca gitu. Itu yang bikin gue gregetan juga sih, kayak ya nggak ada bukunya, dia mau baca apa, novel gitu yang berat banget, dan kalau nggak ada ketertarikan sama literasi sama sekali nggak akan dia pegang buku itu gitu. Jadi kalau gue percaya, gue pengen jadi jembatan gitu di mana anak muda bisa mulai, at least mulai ngebaca deh. Jadi kalau teman-teman ngelihat buku kita juga light banget, literasinya itu sangat deket sama cara komunikasi antara orang gitu. Jadi nggak terlalu berat, dan itu bisa jadi kalau lo bisa relate, itu gue udah happy banget gitu. Jadi mulainya Binatang Press sebetulnya nggak disengaja juga. Gue nggak bikin bisnis proposal penerbitan gitu. Soalnya gue juga nggak ada pengalaman ya, jujur aja. Tapi nekat juga sih, kayak kita coba aja yuk, nge-print yuk, kita bikin sendiri bukunya. Dan itu gue encourage teman-teman juga untuk melakukan hal yang sama. Nggak harus lo berbadan bisnis untuk bisa bikin buku loh gitu. Buku itu bukan sesuatu yang sakral, gue harus terkenal dulu baru gue dibukukan. Itu nggak lagi, kayaknya udah nggak, zamannya udah nggak di situ ya. Jadi kayak semua punya opini, semua bisa bikin buku tentang dirinya sendiri, ya sok aja gitu. Jadi itu nekat, terus kayak ya udah, sesimpel waktu itu kita punya riso kan, riso tua yang gue utak-atik sendiri, drumnya gue cuci sendiri, terus gue ganti segala macam, dan itu cepet rusak. Jadi riso kita kayak setiap 2 minggu harus datengin teknisi, aduh ininya rusak nih, gimana ya benerinnya gitu. Terus dari situ kita berpikir, wah kayaknya riso kita nggak bisa nih dijadiin percetakan gitu, nggak bisa orang datang, nyetak yuk banyak gitu, terus orang datang lagi, gue kayaknya aduh, kalau rusak gue stres sih kayaknya gitu. Jadi waktu itu kita decided untuk kita bikin penerbitan aja yuk gitu. Kayak kita di 1984 banyak desainer kita musisi. Rata juga waktu itu pernah di 1984 ya Rat ya. Waktu itu gue mau ngumpulin semua band chamber saat di 1984, tapi nggak kejadian. Cuma dapat 2. Ya. Terus di situ gue ngelihat, penerbitan buku kayaknya bisa jadi seperti record label deh. Ya nggak sih, kayak lo record label menerbitkan lagu, di situ ada touringnya, ada launchingnya, ada segala macam. Dan buku kan kadang-kadang dibikin nerd banget, nggak cuman buku doang gitu. Tapi gue pengen coba bikin buku itu jadi lebih bersahabat dan punya perannya sendiri, di mana lu bisa berkumpul, terus lu bikin launching, ada musiknya segala macam ya Rat ya. Seru banget, kayak Rata pas launching Pedas juga kan juga mengumpulkan komunitas, dan di situ bisa ini. Gitu sih, jadi modal nekat sih salah satunya. Dan gue juga ngajak lo, ya bikinlah sendiri, kita bikin printing, nggak harus mulai dari, nggak harus mikirin nanti untung di mana segala macam, nggak akan kaya. Jadi ya udah, kita print aja, yang penting seru-seruan, dan itu jadi passion lo gitu. Thank you. Thank you Mas Acung. Oke teman-teman semua, pertanyaan tadi menutup sesi talks kita hari ini. Makasih banget buat Mas Dani, Mas Acung dari Binatang Press, dan teman-teman Tiny. Thank you banget udah mau berbagi, dan teman-teman yang udah datang, thank you banget. Semoga talksnya insightful, dan juga
BDD masih berjalan sampai minggu depan. Jadi teman-teman yang punya BDD Plus silahkan mampir-mampir. Banyak ya Mas Dani ya yang bisa di-visit di BDD tahun ini. Gitu. Oke, terima kasih semuanya.